Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tumamuda dengan nomor NIM 220151357. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang meneliti hidup dengan menghargai guru dan ilmu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Muhammad Zainal Abidin MPD. Kompetensi inti yaitu realistis, memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, bertanggung jawab atas masyarakat, pengetahuan, pemahaman dan penerapan ilmu secara kritis, keterampilan mengolah dan menyajikan pembelajaran dengan metode ilmiah. Kompetensi dasar yang saya jelaskan yaitu dengan praktikan nilai menghargai guru dan ilmu, disiplin belajar, pentingnya sikap disiplin dalam menuntut ilmu, menganalisis hadis, pahami dan analisis isi hadis dari Duraqoti, Ibnu Mujah dan Bukhari. Dengan hafalan hadis, tampilkan hafalan dan terjemahan hadis dengan baik. Tujuan pembelajaran ini yaitu tujuan umumnya mengamalkan hadis-hadis tentang menghargai guru dan ilmu. Tujuan spesifiknya yaitu menganalisis hadis terkait dari Duraqutni, Ibnu Majah dan Bukhari. Yang kedua yaitu dengan demonstrasi hafalan hadis dan terjemahnya. Yang ketiga yaitu mengorganisasi fenomena sosial sebagai contoh penghargaan terhadap guru dan ilmu. Peran guru tersendiri yaitu guru merupakan sosok mulia dan pahlawan tanpa jasa yang memiliki pengabdian dan tugas mulia. Untuk apa? Untuk mencerdaskan dan memberikan pendidikan bagi murid-muridnya. Alhasil, jasa yang diberikannya tidak ternilai harga, yaitu sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini juga menjadi harta yang abadi dan sangat menjadi harta yang bermanfaat bagi seorang murid. Amal jariahnya menyebabkan ilmu pengetahuan tidak terbatas dan berikan apa yang menyebabkan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu yang dinamakan dengan guru. Pengabdian guru tersendiri yaitu mencerdaskan dan mendidik murid. Ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah. Sikap terhadap guru yaitu sikap murid terhadap guru yaitu harus hormat dan sopan dan menaati nasihat gurunya. Peran murid sendiri yaitu menghargai murid dan kesopanan. Ketika murid itu harus mempunyai etika atau kesopanan. Guru perlu menghargai murid yang menjaga kesopanan dan interaksi. Cara berbakti murid harus berbakti pada guru dengan apa? Dengan hormat, sopan dan membantu kegiatan belajar. Keutamaan guru dalam hadis diriwayatkan dari hadis Imam Al-Ghazali. Guru adalah ibarat matahari, yaitu sebagai panglima pahlawan kebodohan. Sebagai panglima, ia wajib menegur dan mengingatkan muridnya apabila pasukan peserta murid atau didik dan salah satu di antara mereka bersalah, maka kita sebagai tugas guru harus mengingatkan. Itu sebagai guru ibarat matahari. Doa dari makhluk Allah yaitu malaikat dan alam mendoakan guru, mengajarkan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan. Hadis yang terkait di sini saya akan membahas tentang hadisnya itu ya dengan Ibnu Majah yang berbunyi ataitu sholawatu min ghosali lil maradi faqola ini saitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijim min baitihi min talabul ilmi ila wada'ulaha malaikatil jabati ridho bima yasna'u, yaitu dari Ibnu Majah. Dari kandungan hadis tersendiri ini yaitu menuntut ilmu diwajibkan dan orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi seorang orang yang mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu tersendiri adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena dasarnya ilmu yaitu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Itu dari Ibnu Majah dari kandungan hadis tersebut. Yang kedua yaitu dengan
hadis Tirmidzi, yaitu makhluk memohon ampunan bagi guru. Ampunan tersendiri yaitu mencari ilmu merupakan ibadah. Maka perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Hal yang paling diharapkan dan menuntut ilmu yaitu perubahan tingkah laku. Hadis kedua dari memohon Imam Tirmidzi, yaitu wa in malaikati tad'u ajnaha ridhatul tabul ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada menuntut ilmu. Itu dari Syekh Abdul mengatakan bahwa hadis ini sahih. Arti hadis tersebut yaitu para ulama, malaikat itu merendahkan diri, himpunan menuntut ilmu, dan menaruh hormat padanya. Ada ulama pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah malaikat membedakan para penuntut ilmu karena membantangkan sayap seperti membantangkan tangan untuk berdoa. Hadis kedua yaitu dari Bukhari dan Muslim. 70 keberhasilan murid tergantung pada adab kepada guru. Dan sebaliknya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi, yaitu hadis yang mempunyai bahwa Allah memerintahkan kepada makhluknya, ada yang di langit dan ada yang di bumi, untuk memohon ampunan kepada para hambanya yang menjadi pengajar dan para mencari ilmu, yang mana permohonan istighfar mereka adalah permohonan yang mustajab, karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Rabb-nya. Bisa juga yang dimaksud Allah adalah memberikan ampunan sejumlah bilangan makhluknya. Dilakukan al-him adalah hadis yang di atas dimaksudkan adalah binatang laut, yakni sebagai perwakilan binatang yang ada di bumi, karena binatang laut jenisnya lebih banyak daripada jenis binatang di daratan. Adab terhadap guru yaitu menurut kitab Adab al-Alim wal Muta'alim, yaitu memilih guru yang tepat dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua yaitu patuh memandang guru dengan hormat. Yang ketiga tidak melupakan jasa guru. Kesimpulannya dari hadis tersebut, dari yang saya terangkan, yaitu guru adalah pahlawan yang mencerdaskan bangsa, dan menghormati guru dan ilmu adalah kunci keberhasilan. Pentingnya adab dan niat lurus dalam mencari ilmu. Dalam halnya, apabila kita mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai adab, itu sama saja. Lebih baik kita mempunyai adab daripada kita mempunyai ilmu. Itu lebih jelasnya. Cukup sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.